Assalamualaikum Pak Toto, apa kabarnya? Sehat-sehat semua Pak? Waalaikumsalam Bu Ovi, Alhamdulillah baik dan kita sekeluarga sehat Bu. Kemarin titip salamnya sama Ibu sudah tak sampaikan Bu. Salam balik I katanya. iya iya, terima kasih Pak Toto Hmm. sudah disalamkan ke Nyonya. Eee, Oke. saya senang Pak dengernya kalau semuanya sehat, tapi kok ini kayaknya saya lihat kok kurang bersemangat ya, kurang ceria, nggak kayak biasanya ya Pak Toto ya. Gimana ini Pak, ada apa ini kalau boleh tahu ini kira-kira itu ada masalah atau ada sesuatu apa ini ya Pak? Tahu aja Bu Ovi ini. Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit kendala Bu, masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Mau ngobrol sama istri saya tuh sendiri tahu sibuk orangnya. Saya pikir kemana ini. Mungkin apa namanya kalau Ibu Ovinya ada waktu, mohon maaf Bu Ovi, jika seandainya mengganggu kesibukannya bisa minta waktu untuk bisa ngobrol sebentar Bu. Oh, nggih, insyaallah ada waktu Pak Toto, tidak sungkan ini lagi free, Pak. Nggih, monggo Hmm, monggo Pak Toto tidak mengganggu. Nggih, saya mau dengar Alhamdulillah. ceritanya Pak Toto Oke. ini. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Sebelumnya jadi gini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman Bu, pikiran juga nggak tenang. Saya berharap dapat ini Bu, namanya ketenangan setelah saya bisa bicara-bicara keluh kesah saya pada jenengan Bu. Oh, Pak Toto merasa tidak nyaman, tidak kurang tenang nggih, Pak. Kira-kira Toto, apa yang saya bisa bantu untuk Pak Toto mengatasi ketidaknyamanan ini dan mungkin dari perbincangan kita siang hari ini, Pak Toto mengharapkan hasil apa Pak Toto nanti? Saya berharap untuk mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Biar saya bisa fresh, bisa plong lah, bisa normal seperti dulu-dulu lagi lah gitu Bu. Kira-kira masih ada hal lain yang ingin Pak Toto dapatkan dari perbincangan kita selain solusi? Ya mungkin hanya itu Bu. Saya pengen masalah saya clear gitu loh Bu. Saya nggak ada beban gitu loh. Gitu. Oke Pak Toto, semoga perbincangan kita nanti bisa membantu panjenengan bisa untuk mendapatkan solusi, mendapatkan ketenangan kita nggih, amin nggih. Eee, Sebetulnya permasalahannya Pak Toto apa sih? Saya kok jadi penasaran ini ya, kok kayaknya bikin hidup tidak tenang begitu nggih. Monggo mungkin bisa diceritakan Pak Toto? Baik Bu Ovi, beberapa hari yang lalu kelas saya kan sudah ganti materi Bu, yaitu tentang bilangan. Lah pada waktu melaksanakan pembelajaran di kelas itu ada beberapa anak yang tidak bisa mengerjakan operasi dasar hitung Bu. Kan saya jadi bingung. Mosok anak SMP operasi tambah-tambahan sama pengurangan saja masih kacau Bu. Kan saya jadi nggak tenang ini. Masuk dalam pikiran terus, Bu. Mau tidur saja nggak nyenyak. Teringat itu, mau apa teringat itu. Jadi saya itu merasa tidak nyaman sekali, Bu, untuk ini apa namanya? Untuk melakukan aktivitas yang lain. Teringat terus, kok bisa ya anak anak operasi yang semudah itu kok nggak bisa. Saya jadi bingung ini. Oke, Pak Toto. Jadi dari cerita Pak Toto tadi, Pak Toto sedang masuk di materi bilangan, kemudian waktu mengajar di kelas itu ada, mungkin
bukan hanya satu ya, Pak, ya, tapi beberapa mungkin ya, yang tidak bisa mengerjakan operasi hitung, kemudian, eee, hal ini membuat Pak Toto menjadi tidak nyaman, tidak pikirannya nggak tenang. Sebenarnya apa yang membuat Toto itu merasa tidak nyaman dan tidak tenang hidupnya, pikirannya, Pak, itu apa, Pak? Kalau menurut saya sebetulnya masalah ini sih tidak serius ya, Bu. Cuman saya juga bingung, ternyata imbasnya ke saya nggak tenang. Menurut saya kok nggak bisa menguasai itu loh. Jadi saya bingung terus, Mmm, kayak gitu, Bu. iya, sepertinya tidak serius ya, Pak, tapi itu membuat hidup jenengan tidak tenang kan, menjadi pikiran panjenengan. Jadi, eee, kayak apa sih, Pak, sebetulnya itu? Itu, Bu, ada beberapa 2 3 anak itu, eee, tidak bisa mengerjakan operasi hitung itu loh, Bu. Operasi tambah dan Mhm. kurang. Mosok anak SMP nggak bisa toh, Bu, wong angka-angka konkret, angka nyata loh itu. Kok nggak bisa? Saya sampai, ini saya harus bagaimana ini, kok anak sampai seperti ini? Ya, saya khawatirnya kayak obat expired gitu loh. Mosok ilmu ilmu yang harus ilmu-ilmu dasar, kok sudah di tingkat SMP kok nggak bisa. Saya itu jadi bingung ini. Ini yang trouble ini di saya sendiri atau dari si siswa. Mosok operasi yang kayak gitu nggak masuk kan ya gimana? Kalau kita zaman dulu kan dari SD itu kan jangankan penjumlahan dan pengurangan, perkalian saja kita sudah hafal toh, Bu. Ini sudah SMP kok masih seperti ini, itu, Bu. Nggih, Pak Toto apa sudah pernah mencari tahu, menyelidiki, kenapa sih kok siswanya kok sampai seperti ini, kok sampai ada penyebabnya masalah ini tuh sudah pernah belum? Eh, kebetulan ini ya belum saya gali lebih jauh ya, Bu. Mereka kalau mengerjakan soal penjumlahan dengan bilangan negatif atau pengurangan dengan bilangan positif, hasilnya ngeblank, Bu, kacau gitu loh. Jadi mereka itu kesulitannya di soal penjumlahan bilangan negatif atau pengurangan bilangan positif gitu ya, Pak? Dari cerita Bapak tadi ya? Iya, Bu. Sebetulnya saya malu membicarakannya, Bu. Mungkin ini efek corona apa salah konsep waktu di SD-nya dulu ya. Kok mosok sampai sebegitu hasilnya itu loh, Bu. Nah, ini kira-kira nih menurut Bapak nih, eee, saya pengen tahu nih, yang Bapak yang Pak Toto lakukan waktu pembelajaran di kelas itu apa saja ya? Saya kok jadi pengen tahu nih ya. Selama ini sudah melakukan apa aja Pak di materi itu? Ya, gitu, Bu. Seperti biasa, saya mengajar ya menjelaskan materi. Setelah itu saya berinteraksi dengan siswa. Mungkin mencari siswa-siswa yang apa namanya yang berkendala, termasuk ketemu anak-anak ini, Bu. Terus saya juga menggunakan media, Bu. Menggunakan apa pemantik pemantik video-video, tampilan video kayak gitu, Bu, dari YouTube. Bisa juga pakai LKPD untuk memberi latihan dan tugas. Terus kemudian memberi dukungan-dukungan anak-anak yang agak tingkat bawah itu, Bu, kan perlu motivasi dan dorongan kayak gitu, Bu. Terus kemudian yang anak-anak yang di tingkat mahir atau kelas tinggi itu biasanya saya mintai tolong membantu rekannya yang belum paham sebagai tutor sebaya kayak gitu biasanya. Wah, luar biasa sekali Pak Toto itu sudah hebat menurut saya ya. Eee, terus menurut Pak Toto, penilaian Pak Toto itu bagaimana hasilnya? Setelah Pak Toto mengajar dengan menggunakan,
LKPD, dengan video, dengan hal yang Pak Totok sebutkan tadi, itu bagaimana hasilnya menurut Pak Totok? Karena ya kita tahu bahwa, eee, profilnya siswa itu beda-beda ya Pak, kemampuannya beda, gaya belajarnya pun beda, itu bagaimana menurut Pak Totok? Iya, Bu, betul, Bu. Eh, Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal, Bu. Terlebih beberapa anak ini, Bu. Kayak gitu, Bu. Mmm, apa Pak Totok merasa, ada hambatan atau gangguan yang menghalangi siswa itu untuk belajar dengan baik, sehingga siswa itu mengalami hambatan gitu, Pak? Saya pikir kok dengan perlakuan yang sama seperti ini kelihatannya kok apa namanya? eh saya merasa ini, Bu, apa namanya? Dari siswanya, Bu, yang kurang mampu mengkondisikan kayaknya, Bu. Oh gitu. Nah, ini tadi Pak Toto sudah menceritakan runtutannya ya. Runtutannya, perasaannya gimana Pak setelah cerita runtutannya ini? Iya, Bu Ovi. Terus terang, saya agak sedikit plong, Bu, bisa curhat ke jenengan. Akan tetapi masih sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah hingga masih kepikiran di sini, Bu. Bahkan saya pulang ke rumah juga masih kepikiran, Bu, terbawa dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain ini juga agak terbengkalai. Kalau saya mau apa teringat terus jadi saya moodnya menurun gitu loh. Kayak gitu, Mmm, Bu. jadi malah sepertinya resah ya Pak ya jenengan. Apa sih Pak sebetulnya yang membuat jenengan resah itu? Mungkin bisa Eh, se- cerita? ya, yang membuat resah yang tidak nyaman adalah anak yang tidak bisa operasi itu loh, Bu. Masa angka-angka konkret yang seperti itu kok nggak paham. Tapi kalau nominal uang selalu paham, Bu. Padahal angka yang kecil-kecil nggak bisa loh, Bu. Itu kalau uang kok tahu. Saya jadi berpikir kok aneh ya yang angka kecil nggak paham tapi kok yang angka-angka yang nominalnya tinggi kok paham gitu loh, Bu. Jadi saya kok berpikir ini gimana ya gitu, Bu. Oh begitu, nggih. Eee, Gini Pak Toto, tadi kan sudah tahu ya yang resahnya gimana, kemudian, tadi kita sudah Pak Toto sudah menceritakan yang penyebabnya, kemudian ini tadi resahnya di mana kita sudah tahu, kita sudah saling bercerita ya Pak ya, jenengan sudah bercerita dan saya juga tahu jenengan sudah bercerita. Nah, ini dari apa yang sudah kita bahas, dari apa yang jenengan sudah ceritakan, rencananya Pak Toto itu selanjutnya apa, Pak, untuk menyikapi hal ini? Hmm. Iya, saya jadi bingung, Bu. Kira-kira saya itu harus bagaimana ini? Saya juga mutar-muter, mencoba mencari pemecahannya ini juga belum berhasil. Anak ini kok masih belum bisa kayak gitu, Bu. Mmm, Jadi saya harus eee, bagaimana, Bu? Mungkin ada rencana, Pak, mungkin, ingin mengubah apa atau bagaimana, atau mungkin, melakukan aksi atau apa gitu, mungkin Pak Toto punya pernah melakukan hal-hal apa yang sekiranya mengatasi keresahan ini, Pak? Hmm.
Apa itu ya Bu ya, seperti yang baru tren pada akhir-akhir ini ya, saya mencoba menambahkan ice breaking untuk menarik perhatian ya Bu ya, menarik minat anak untuk belajar. Terus ini loh Bu, dari tadi yang sudah saya katakan, anak itu kalau bicara uang kan terus nyantol gitu loh Bu. Apa supaya untuk memancing image-nya itu nanti tak berlakukan metode mengganti cara baca gitu loh Bu. Mengganti cara baca saya aplikasikan. Jadi model pembelajaran mengganti cara baca dari sebuah operasi. Kayak gitu Bu. Wah, itu betul, Pak. Itu sudah menarik sekali itu ya, Pak. Itu menurut saya luar biasa, Pak. Itu mungkin bisa diterapkan, bisa jenengan, laksanakan, jadi itu merupakan rencananya Pak Toto nggih. Saya rasa itu luar biasa, Pak. Jadi, kira-kira Mas, apa ada hal lain selain itu, Pak, yang Pak Toto ingin lakukan? Sekolah kami kan di pinggiran ya, pedesaan ya Bu ya. Eh, saya amati anak-anak kalau jajan itu kan apa namanya lancar gitu loh komunikasi pembayarannya. Beli jajan 4.000, uangnya 5.000, kembali berapa? 1.000 Pak, langsung lancar gitu loh Bu. Kan kalau seandainya operasinya itu 5 dikurangi 4 berapa, itu kadang ngeblank kok anak kok Bu. Jadi saya mau fokus ke situ dulu aja Bu. eh, Mengubah cara bacanya ya, nanti eh, angka angka aslinya itu kan kalau di soal kan satuan ya, misalkan 5 dikurang 4 kan kayak gitu, nanti bisa diaplikasikan membacanya, bisa jadi 5.000 dikurangi atau dipakai membeli jajan 4.000, kembali apa hutang, saya kan gitu. Nah, kalau kembali itu berarti positif hasilnya. Kalau hutang itu hasilnya negatif, kayak gitu, Bu. Saya mau menerapkan seperti itu untuk anak-anak saya yang kondisinya kurang itu tadi, Bu. Wah, nggih nggih, betul, Pak, itu saya setuju, Pak, itu lebih realistis ya, lebih kontekstual gitu, Pak. Jadi, langkah-langkah yang Pak Toto ambil tadi sudah menurut saya luar biasa sekali dan mungkin saya ingin tanya untuk selanjutnya bagaimana nggih, Pak, proses kegiatan belajar mengajarnya Pak Toto itu mau bagaimana begitu yang setelah ini, Pak? Mungkin saya akan ini, Bu, istilahnya memberi tambahan jam pelajaran setelah pulang sekolah untuk anak-anak yang me- mengalami kondisi kurang ini, Bu. Terus juga dengan pembelajaran itu, saya juga akan melakukan penekanan-penekanan yang apa namanya, hmm, penekanan-penekanan perhatian khusus untuk beberapa anak ini. Terus akan saya selingi sedikit dengan ice breaking, Bu. Wah, subhanallah luar biasa sekali Pak Toto. Saya rasa, langkah-langkah yang dipilih oleh Pak Toto tadi sudah sangat bagus, sudah sangat mendukung dan saya setuju ide-idenya Pak Toto itu tadi ya. Jadi, eee, saya merasa Pak Toto sudah bisa menentukan langkah-langkahnya mau apa ini ya, Pak, ya. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, Bu, syukur. Jadi sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Jujur, saya takut dalam pengambilan langkah penyelesaian masalah ini, Bu. Apalagi saya berpikir operasi dasar ini adalah dasar dari semua sub materi matematika, toh, Bu. Jadi saya khawatir semakin parah dan salah konsep, Bu. Jadi kalau saya khawatirnya kalau salah obat expired kayak gitu. Iya, betul, Pak Toto. Saya juga,
menyadari keresahan Pak Toto sebagai guru matematika nggih, dan saya juga senang dan bersyukur pada akhirnya ini Pak Toto juga sudah lega, sudah tahu rencana-rencana aksinya akan bagaimana. Selanjutnya Pak Toto, kira-kira komitmen panjenengan untuk melaksanakan rencana-rencana itu bagaimana Pak Toto? Baik, Bu, untuk mengenai ini, Bu, hal ini secepatnya akan saya eksekusi, Bu. Tatap muka ke depan ini dalam kegiatan KBM langsung saya menggunakan model pembelajaran ini. Insya Allah akan selalu saya pantau terus kemampuan siswa-siswa spesial saya ini. Kayak gitu, Bu. Kemungkinan butuh berapa lama Pak waktunya kalau menurut panjenengan bisa berhasil? Untuk tahu berapa lama ya relatif lama, Bu, kan butuh proses. Tapi paling tidak kan dari beberapa pengamatan pantauan saja dari pengerjaan tugas-tugas ke depan, insya Allah kan sudah ada titik terang, Bu. Oh, anak ini sudah kelihatan gimana, sudah merespon atau gimana kan kita bisa pantau sambil jalan lah, kayak gitu, Bu. Masya Allah, mantap Pak Toto. Jadi, saya setuju sekali dan dukungannya yang dibutuhkan untuk panjenengan melaksanakan rencana tadi apa ya Pak kira-kira? Eh, ini, Bu, mungkin saya juga membutuhkan dukungan-dukungan dari rekan-rekan, terutama rekan apa MGMP sekolah, jadi MGMP mapel di sekolah. Mungkin saya nanti akan sharing-sharing sambil tukar pengalaman lah untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Terus nanti saya juga akan berkolaborasi dengan anak-anak yang kelas tinggi, yang mempunyai kemampuan tinggi untuk membantu saya memantau teman-temannya ini yang masih ada sedikit kendala. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kami nanti bisa membebaskan anak-anak ini dari pemahamannya yang susah tadi. Itu, Bu. Wah, ide bagus sekali Pak Toto. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak Toto ya. Pak Toto bisa bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang, nyaman. Namun untuk menyempurnakan ini boleh dipakai atau tidak ya Pak ya. Mungkin Pak Toto bisa kerjasama selain dengan teman sejawat juga wali kelas dan juga, eee, rekan yang lain tidak hanya semapel ya, Pak, ya. Ini boleh dipakai atau tidak nanti ke depannya, gitu ya, Pak Toto, nggih? Oke. Nggih, amin, amin, amin. Semoga bisa lancar, Bu, ya. Anu, Bu, maaf, Bu. Eh, Kebetulan saya ada janji dengan siswa kelas saya. Ini mau latihan upacara untuk petugas upacara besok hari Senin itu loh, Bu. Jadi saya mohon maaf, saya minta izin, permisi dulu, Bu. Oh, nggih, Pak Toto, tapi, apa ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak Toto, mungkin? Alhamdulillah sementara cukup dulu, Bu. Nanti di belakang nanti kalau ada sesuatu hal atau nanti kita rembuk dulu hasil ini kalau ada penemuan-penemuan baru nanti kita ngobrol lagi gitu, Bu. Oh, nggih nggih, Pak. Kalau ada tindak lanjut setelah perbincangan ini nggih monggo saya dengan senang hati bisa, menerima, curhatan lagi, masalah pembelajaran ini nggih. Nggih, Pak Toto silakan monggo kalau Oke, mau, latihan sebagai itu ya, Pak, latihan untuk upacara besok Senin nggih, Pak, monggo. oke. Terima kasih Bu Ovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.